penambahan amunisi. Dan kalau ada yang tanya, berarti jalan satu-satunya tim nasional Indonesia hari ini ketika mau main tampil di Piala Dunia adalah melakukan naturalisasi dan menambah amunisi. Saya akan katakan yes. Yes. Itu satu-satunya. Mau pakai cara apa? Itu satu-satunya. Tapi kalau kita tanya apakah itu boleh? Sangat boleh, sah. Negara-negara yang sepak bolanya jauh lebih baik dibandingkan Indonesia pun melakukan hal yang sama untuk bisa memperkuat tim nasionalnya. Ya, dan itu bukan rahasia umum dan itu boleh. Sangat boleh. Regulasi selama FIFA regulasinya boleh kan boleh. Ya. Itu goal itu yang harus ya, nanti jangan berbicara di tiap part atau jangan mengumbar kesedihan dengan hal-hal yang kejadian-kejadian yang nanti akan menurunkan motivasi PSSI untuk bisa melanjutkan program ini. Saya katakan program ini berat ya, tapi PSSI mau mencoba ini ya, kita harus support, kita harus dukung ya. Nah ini, jadi program penambahan amunisi penting, indikatornya sudah jelas, ya, sudah jelas, sudah bisa kita lihat, ya. Nah, kalau ada yang tanya gini, ya pemain yang dinaturalisasi atau statement gini, pemain yang dinaturalisasi itu adalah pemain-pemain yang sudah tidak dipakai di negara utamanya. Saya akan katakan iya juga. Kita tidak perlu malu mengakui itu untuk hari ini. Kita tidak perlu tabu untuk mengakui itu. Tapi tetap kata kuncinya tetap mendukung ya. Tapi kalau hanya mengkritisi, menjelek-jelekan tanpa melihat target utama PSSI dengan mendukungnya, saya pikir ya itu bukan bagian dari fans timnas lah. Menurut saya itu. Nah, kita ambil contoh saja. Ian Madsen, Tijani Reinders, ya memilih Belanda wajar. Punya darah keturunan Indonesia, iya. Memilih Belanda wajar. Apakah Indonesia sakit hati? Enggak juga, enggak ada baper-baperan ini, gitu ya. Nah, makanya kita kalkulasi, ya. Ini kan kayak seperti, saya ambil contoh Como lah. Waktu Como tampil di seri B, misalkan pun Como punya uang, ya, mau membeli sekelas Mbappe, terus siapa lagi pemain-pemain yang keren-keren itu, mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Ya potensi untuk tumbuh kembangnya pemain tersebut kecil di Como karena masih seri B. Itu logikanya di situ, terlepas dari uang ya, terlepas dari uang. Tumbuh kembangnya terutama untuk pemain-pemain yang produktif. Nah, pemain-pemain yang hebat-hebat di dunia, kemudian setelah penampilannya menurun, apa yang terjadi? Mereka ke Liga Arab, ya, mereka ke liga-liga di Qatar yang di Asia, karena memang bayarannya masih besar, akan tetapi ya performanya masih dijaga di situ, masih dibutuhkan. Sebut saja Cristiano Ronaldo, ya di Liga Arab, terus kemudian Lionel Messi di Miami dan sebagainya. Itu hukum alam, udah hal yang biasa itu. Nah, tim nasional Indonesia nanti juga akan menjadi bagian yang sama. Ketika ada pemain keturunan yang udah tidak top performer, permainannya sudah agak menurun, tapi kualitasnya masih dapat, ya enggak apa-apa kita ambil. Gitu. Yang penting harganya tidak anjlok-anjlok banget sehingga permainannya masih bisa kita dapatkan. Itu gambarannya. Jadi tidak perlu tabu, tidak perlu apa sih gitu. Tapi tetap muaranya tetap positif ya. Muaranya adalah mendukung tim nasional Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia. Soal cara proses, ya ini kan kalkulasi matematis yang ada di berkaitan dengan para pemain. Ya, ya itu berkaitan gambaran mau dibawa kemana. Kalau itu bisa direalisasikan PSSI, maka
Ya mau dibawa kemana dengan target yang ada, tidak pepesan kosong, tidak mimpi di siang bolong, tidak harapan semu. Artinya diupayakan dan kita wajib mendukung tim nasional Indonesia dengan itu. Ya. Nah, lebih jauh berkaitan dengan program naturalisasi, harus ada dua hal. Satu, pemain yang masih produktif, liga top 10 di dunia, terus kemudian permainannya masih mumpuni, harga di atas 50 miliar, ya, itu menjadi acuan utama. Yang kedua, pemain muda yang mereka belum tahu suatu saat akan menjadi sesuatu, tapi hari ini berpotensi. Itu, ya. Kayak bahkan pemain yang melakukan debut bersama Fortune, ya, itu yang usia 16 tahun, Lewis Hamilton, itu mengatakan di salah satu podcastnya Yusa Nugraha, ya, hari ini saya akan tumbuh kembang, semoga saja mendapat panggilan tim nasional Belanda. Mungkin setelah nanti tidak mendapatkan panggilan timnas Belanda, saya akan mempertimbangkan untuk bisa bermain bersama tim nasional Indonesia. Kalimat itu keluar dari mulut seorang Lewis Hamilton yang di usia 16 melakukan debutnya bersama Fortune di Eredivisie Liga Belanda. Apakah kita sakit hati? Ya enggak, ngapain? Ya itu kan pilihan. Pilihan yang realistis, ya. Ya karena level Indonesia hari ini kayak seperti Komo yang tadi saya ceritakan, saya istilahkan gitu. Enggak apa-apa gitu. Nah, kalau ada para pemain potensial yang under 90, 20, ya kita harus segera. Nah, ini tugas PSSI. Misalkan Maurice Muhinoke, Max Dion, terus kemudian siapa lagi itu? Delano Ad, dia Delano van der Heijden, terus pemain-pemain yang punya potensi bermain di Eredivisie meskipun U-nya, ya, terus bersedia di WNI kan. Segera diproses, segera ditindaklanjuti. Nanti sewaktu-waktu tim nasional Indonesia membutuhkan, orang ini bisa dipakai untuk membela tim nasional Indonesia itu. Jadi ada dua cara. Satu, mengambil pemain yang produktif. Parameter produktif ada 3 tadi, ya, disukai Sintayong, terus kemudian sesuai kebutuhan, terus kemudian market value-nya masih oke, ya. Nah, ini nanti yang kedua pemain potensial, ya, usia-usia muda harus segera banyak dinaturalisasi, didapatkan KTP-nya, dikasih KTP agar ya progres ke depan tim nasional Indonesia jauh lebih baik. Dengan melihat itu, dari 4 target ini menjadi target yang realistis. Namun, jika tidak memiliki itu, target 4 ini menjadi hampa, harapan kosong. Ini bukan sesuatu yang real itu. Itu menurut saya. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi ya kita sebagai pendukung fans tim nasional Indonesia tetap akan mendukung dengan semua program PSSI selama memang arahnya prestasi. Karena bagi saya, bagi supporter, bagi pecinta sepak bola Indonesia, tim nasional Indonesia garis keras, itu kan kita main lihat timnas itu menang, permainannya menarik, kita bisa beruforia dengan para pemain, ya. Terus kemudian level kita juga sudah berbeda, level kita sudah di Asia dan sebagainya. Kita sebenarnya menginginkan itu supporter. Soal cara naturalisasi selama regulasi membolehkan, ya kenapa tidak, sah-sah saja itu. Tapi ketika ada proses naturalisasi terus kemudian para pemain itu lebih memilih negara utamanya dibandingkan Indonesia, ya enggak apa-apa, kita enggak usah baper. Ya, dan memang itu hukum alamiah dimanapun juga. Analogi-analogi tadi sudah saya sebutkan. Jadi mengarungi tim nasional Indonesia putaran kedua, prediksi saya jika ada tambahan amunisi para pemain up to 50 miliar, maka posisi 2 runner up di round 3 bisa diraih. Bisa diraih. Ya.
Tapi kalau dengan membuat skuad yang ada, terus kemudian penambahan pemainnya ya tidak terlalu wow gitu. Saya pikir misalkan maaf, penambahan tim nasional Indonesia senior hanya ditambah Jens Reven gitu. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah perubahan besar. Itu dia kan masih perlu tumbuh ke depannya. Itu bukan pemain yang solusi untuk hari ini. Itu. Tapi kalau kita bicaranya tentang Misilger, ya, Milian Manhoof, Kevin Dix, ya, Ole Romeni itu usianya 23 tahun, ya semoga saja dengan dia tampil di tim nasional Indonesia, berserkan tim nasional Indonesia, permainannya menjadi apik lagi, dilirik oleh klub-klub bagus lagi karena masih produktif. U23 kan belum sebagai pemain sepak bola belum puncak karir sebenarnya, masih bisa growth. Ya. Itu juga ya masih oke lah ya. Tapi kalau yang up 25 tahun dengan harga di bawah 50 miliar janganlah. Itu. Ini bicara tentang peluang tim nasional Indonesia untuk lolos putaran 3 lewat jalur runner up langsung. Kalau mau putaran 4 ya berarti harus rela di urutan 3-4. Itu memang realistis, Sintayong mengatakan itu ya nggak apa-apa. Tapi kan kita pengennya itu langsung lolos gitu kan. Maka perlu ada pemikiran yang ekstra. Perlu ada pemikiran yang out of the box. Ya. Dan ini harus dilakukan PSSI dan biasanya. Dan ini menarik, saya ingin berbicara berkaitan dengan Pak Erick Thohir. Selama menjadi ketua PSSI, Pak Erick Thohir itu tebar pesona di mana-mana loh ya. Tujuannya itu mengangkat Indonesia dari sepak bola agar salah satunya ya, agar pemain-pemain diaspora, pemain keturunan yang levelnya tinggi itu melirik Indonesia karena faktor Pak Erick. Pak Erick Thohir sering sekali bertemu dengan tokoh-tokoh dunia di bidang sepak bola, presiden FIFA didekati, presiden AFC didekati, legenda-legenda Liga Champions didekati, terus pemilik-pemilik klub Inter Milan, Sampdoria, terus siapa lagi, terus kemudian acara-acara penting yang berkaitan dengan Kongres FIFA didatangi dan sebagainya. Tujuannya itu apa? Brand ambassador bagi tim nasional Indonesia agar kalian itu harus ngelihat Indonesia ini loh. Ini lagi berbenah, lagi tumbuh. Mbok ya kesini, bahasa tidak langsungnya gitu sebenarnya. Dan itu upaya yang bagus dari Pak Erick Thohir dengan segala macam jaringan koneksinya. Itu. Jadi tidak pasif di belakang meja ya, di dalam kantor sambil melihat segala sesuatunya berjalan alamiah. Ya, dan nanti kalau kalah bilang PSSI mengucapkan maaf karena memang belum bisa berbuat banyak untuk tim nasional Indonesia, nanti kita akan ikuti kejuaraan lain dan sebagainya. Saya pikir itu bukan karakter Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir biasanya melakukan terus ya, kalau akhirnya memang harus tidak lolos ya enggak apa-apa, belum rezeki. Itu menurut saya jauh lebih bagus ya, kita mencoba dulu sekuat tenaga. Semoga saja para pemain keturunan yang harganya up to 50 miliar segera datang dan mengambil sumpah saat itu bisa membela tim nasional Indonesia. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.